Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Muslim. Sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan yang ke-15, yaitu dengan judul System Development Life Cycle, atau disingkat SDLC. Nah, pada era sekarang, penggunaan sarana merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Apabila perusahaan tidak memiliki sarana telekomunikasi akan merasakan kesulitan dalam bidang pengolahan informasi untuk pengambilan keputusan terutama dalam pengiriman data dari lokasi satu ke lokasi lainnya. Nah, perkembangan sistem informasi ini yang dilakukan oleh programmer berdasarkan permintaan user atau permintaan dari perusahaan. Nah, sistem informasi tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang yaitu sebuah informasi yang berkualitas. Sistem informasi akuntansi pada saat ini sangat bergantung dari telekomunikasi, yaitu pengolahan data secara online. Artinya, telekomunikasi sangat penting dalam pengembangan sebuah sistem informasi dalam sebuah bisnis. Contohnya seperti internet, intranet, extranet, dan bisnis secara elektronik, e-bisnis atau e-commerce. Sistem informasi pada awalnya dibuat programmer dengan membantu pengembangan sistem yang ada di perusahaan dengan cara membuatkan aktivitas akuntansi memakai program secara otomatis. Programmer meminta data keuangan untuk dijadikan dasar dalam pembuatan sistem informasi akuntansi, sehingga secara informasi yang dihasilkan dari pengolahan data akuntansi secara otomatis tersebut menghasilkan informasi yang diperlukan oleh pengguna informasi tersebut. Namun, ada kalanya informasi yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna. Maka dari situ muncul ide bahwasanya pada saat akan mengembangkan suatu sistem informasi membutuhkan perencanaan yang jelas. Maka pada saat itu muncullah istilah siklus pengembangan sistem atau SDLC. Dalam bahasa Inggrisnya System Development Life Cycle. Lalu gimana sih metode sistem SDLC itu? Nah, pada pengembangan sistem informasi, kita mengenal adanya siklus pengembangan sistem informasi atau life cycle, namun banyak profesional sistem informasi mengatakan bahwa sistem informasi ini sudah tidak dapat digunakan lagi, sehingga perlu adanya metode-metode lain sebagai alternatif dalam pengembangan sistem. Tapi ada juga berpendapat metode ini masih diperlukan, hanya memerlukan penambahan teknik dan metode untuk mengisi kekurangan dari metode SDLC tersebut. SDLC ini merupakan metode pengembangan sistem informasi yang populer pada saat sistem informasi pertama kali berkembang. SDLC merupakan metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan. Oleh karena itu, SDLC disebut sebagai metode pengembangan sistem tradisional. SDLC adalah tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem programmer dalam membangun sistem informasi. SDLC juga merupakan alat untuk manajemen proyek yang bisa digunakan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengontrol proses pengembangan sistem informasi. Nah, metode ini seringkali digunakan memecahkan masalah. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Tahapan ini menentukan ruang lingkup proyeknya, meneliti masalah berbagai kemungkinan adanya kendala dari segi teknik dan bisnis, bisa menerapkan sasaran proyek dan menentukan solusi yang mungkin diterapkan. Nah, hasil surveinya berupa laporan kelayakan berisi temuan-temuan rekomendasi pertimbangan biaya dan manfaat. Yang kedua yaitu mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang berjalan. Tahapan ini mempelajari sistem informasi yang sedang berjalan sangat berguna untuk mengetahui sebab akibat yang ditimbulkan oleh masalah, kesempatan, dan pengarahan yang terjadi. Yang ketiga itu menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Nah, ini hal terpenting dalam sebuah sistem informasi adalah sebuah sistem informasi tersebut dibuat harus terlebih dahulu. Detail sistemnya, informasi yang harus
ada persetujuan dari pemakai sistem informasi. Akibatnya, sering menimbulkan keluhan-keluhan dari para pemakai sistem informasi yang dibuat analis sistem tidak dapat dipergunakan dan tidak sesuai dengan permintaan. Yang keempat yaitu memilih solusi atau pemecahan masalah yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu menentukan perangkat keras dan perangkat guna komputer. Nah, setelah proposal diajukan atau diterima, maka akan menentukan hardware dan software yang akan digunakan dan bagaimana kita cara mendapatkannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.